Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Khalifah Yulianingsih, NIM 19104210408. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis aspek prosedur audit dan kode etik pada kasus audit PT Garuda Indonesia tahun 2018. Gambaran umum kasus. Perusahaan Maskapai Nasional Indonesia, Garuda Indonesia, tersandung skandal laporan keuangan. Pasalnya, Garuda Indonesia berhasil membukukan laba bersih setelah merugi pada kuartal sebelumnya. Kejanggalan ini menimbulkan polemik bagi Garuda Indonesia. Kronologi polemik laporan keuangan Garuda Indonesia sebagai berikut. Pada tanggal 1 April 2019, sebagai perusahaan publik, Garuda Indonesia melaporkan kinerja keuangan pada tahun buku 2018 kepada Bursa Efek Indonesia. Kinerja keuangan PT Garuda Indonesia yang berhasil membukukan laba bersih 809.000 US dollar pada tahun 2018 berbanding terbalik dari 2017 yang merugi 16,58 juta US dollar. Kinerja ini terbilang cukup mengejutkan lantaran pada kuartal 3 2018 perusahaan masih merugi sebesar 114,8 juta US dollar. Tanggal 24 April 2019, perseroan mengadakan rapat umum pemegang saham tahunan di Jakarta. Salah satu mata agenda rapat adalah menyetujui laporan keuangan tahun buku 2018. Dalam rapat ini, dua komisaris Garuda Indonesia selaku perwakilan dari PT Trans Airways menyampaikan keberatan melalui surat keberatan dalam RUPST, tapi atas keputusan pimpinan rapat, permintaan itu tidak dikabulkan. Trans Airways berpendapat angka transaksi dengan Mahata sebesar 239,94 juta US dollar termasuk signifikan sehingga mempengaruhi neraca keuangan Garuda Indonesia. Tanggal 25 April 2019, pasar merespon kisruh laporan keuangan Garuda Indonesia. Sehari usai kabar penolakan laporan keuangan oleh dua komisaris beredar, saham perusahaan dengan kode GIAA itu merosot tajam 4,4% pada penutupan perdagangan sesi pertama. Bursa Efek Indonesia menyatakan akan memanggil manajemen Garuda Indonesia terkait timbulnya perbedaan opini antara pihak komisaris dengan manajemen terhadap laporan keuangan tahun buku 2018. Tanggal 26 April 2019, Komisi 6 DPR menyatakan bakal memanggil manajemen perseroan. Sebelum memanggil pihak manajemen, DPR akan membahas kasus tersebut dalam rapat internal. Dalam rapat itu akan dipastikan terkait pemanggilan sejumlah pihak yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan maskapai pelat merah tersebut. Jika sesuai jadwal, DPR kembali bekerja pada 6 Mei 2019. Tanggal 30 April 2019, BI telah bertemu dengan manajemen Garuda Indonesia dan kantor akuntan publik dan rekan selaku auditor laporan keuangan perusahaan. Pertemuan dua belah pihak berlangsung tertutup. Otoritas bursa menyatakan akan mengirimkan penjelasan usai pertemuan tersebut. Sementara Menteri Keuangan mengaku telah meminta Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan untuk mempelajari kisruh terkait laporan keuangan BUMN tersebut. Selanjutnya yaitu analisis aspek prosedur audit dan kode etik. Berdasarkan analisis tentang kasus PT Garuda Indonesia Tbk adalah sebagai berikut. 1. Pelanggaran yang dilakukan PT Garuda Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memutuskan bahwa PT Garuda Indonesia melakukan kesalahan terkait kasus penyajian laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2018. Pihak OJK yang diwakili oleh Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis Anta Prabowo mengungkapkan bahwa Garuda Indonesia telah terbukti melanggar, yaitu melanggar yang pertama pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal,
Yang kedua yaitu peraturan Bapepam dan LK nomor 8G7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan publik. Yang ketiga yaitu interpretasi standar akuntansi keuangan nomor 8 tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa. Yang keempat yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 30 tentang sewa. Yang kedua yaitu sanksi untuk PT Garuda Indonesia. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 2 Fahri Hilmi mengatakan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan PT Bursa Efek Indonesia, dan pihak terkait lainnya, OJK memutuskan memberikan sejumlah sanksi. 1. Memberikan perintah tertulis kepada PT Garuda Indonesia Tbk untuk memperbaiki dan menyajikan kembali LKT PT Garuda Indonesia per 31 Desember 2018 serta melakukan paparan publik atas perbaikan dan penyajian kembali LKT per 31 Desember 2018. 2. Perintah tertulis kepada KAP dan rekan untuk melakukan perbaikan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu atas pelanggaran peraturan OJK nomor 13 atau POJK .03/2017 JO.SPAP standar pengendalian mutu SPM 1 paling lambat 3 bulan setelah ditetapkannya surat perintah dari OJK. Yang ketiga, sanksi administratif berupa denda kepada PT Garuda Indonesia Tbk atas pelanggaran peraturan OJK nomor 29/POJK.04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Yang keempat, sanksi denda kepada masing-masing anggota direksi PT Garuda Indonesia Tbk atas pelanggaran peraturan Bapepam nomor 8.G11 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan. Kelima, Bursa Efek Indonesia resmi menjatuhkan sanksi kepada PT Garuda Indonesia GIAA atas kasus klaim laporan keuangan perseroan yang menuai polemik. Yang keenam, resettlement atau perbaikan laporan keuangan perusahaan dengan paling lambat 26 Juli 2019. Yang ketiga yaitu pembukuan saham. Direksi Penilaian PT Bursa Efek Indonesia Inyoman Gede Yatna menuturkan manajemen BI hingga kini belum sampai pada keputusan untuk membekukan atau suspensi saham PT Garuda Indonesia Tbk GIAA meski laporan keuangan perusahaan menuai polemik. Jadi kesimpulannya, kinerja keuangan PT Garuda Indonesia menuai polemik karena adanya pencatatan transaksi, kerjasama, penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan dengan PT Mahata Aeroteknologi dalam pos pendapatan yang seharusnya masih menjadi piutang. Dalam kasus ini, PT Garuda Indonesia telah melanggar pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK nomor 8.G.7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan publik, interpretasi standar akuntansi keuangan ISAK nomor 8 tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa, dan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 30 tentang sewa, dan diberikan sanksi sesuai undang-undang yang dilanggar. Seharusnya untuk menghindari kerancuan, GIAA sebagai perusahaan tercatat di pasar modal seharusnya menjelaskan ke publik natur transaksi yang terjadi serta poin-poinnya sudah eksis atau belum, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan bagi publik bahwa perusahaan di kuartal 3 2018 yang masih merugi tiba-tiba mengantongi laba di 3 bulan terakhir, apalagi sudah disahkan dalam RUPS.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.